Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Wira Wicaksana. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya sebagai peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun 2023. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Analisis framing. Analisis framing adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana pesan disusun dan dikomunikasikan dengan memperhatikan pemilihan dan penekanan pada aspek tertentu dalam representasi suatu topik. Nah, jadi itu framing mengacu pada cara di mana realitas diberikan makna melalui pemilihan, penekanan, dan pengaturan. Nah, elemen-elemen komunikasi ini nih, penelitian ini melibatkan identifikasi dan analisis kerangka berpikir yang digunakan dalam penyusunan pesan untuk mempengaruhi persepsi dan pemahaman audiens. Jadi pada dasarnya, framing adalah metode untuk melihat bagaimana media membingkai realitas dan bagaimana yang sama diberitakan secara berbeda oleh media massa. Jadi dalam ini nih tergantung pada wartawan dalam melihat satu fenomena atau apapun itu dengan cara menafsirkan suatu peristiwa. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan atau dihilangkan dan hendak dibawa kemana berita tersebut. Analisis framing pada biasanya dipakai untuk mengetahui bagaimana realitas dibingkai oleh media. Dengan demikian, realitas sosial ini dipahami, dimaknai, dan dikonstruksi dengan bentukan dan makna tertentu. Inilah sesungguhnya sebuah realitas. Bagaimana media membangun, menyuguhkan, dan mempertahankan suatu peristiwa kepada pembacanya. Analisis framing itu secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas, kutip, dibingkai oleh media dengan melalui proses konstruksi, di mana sebuah realitas sosial dimaknai dan dikonstruksi dengan makna tertentu. Bagaimana media memahami realitas dengan cara apa realitas itu ditandai. Praktisnya, analisis framing digunakan untuk melihat bagaimana aspek tertentu ditonjolkan dan ditekankan oleh media. Secara umum, terdapat dua nih, frame, yaitu frame media dan frame individual. Dikatakan frame individual yaitu bagaimana seseorang mempunyai skema tertentu atas realitas dan dapat kita kategorikan. Sedangkan perangkat yang melekat dalam wacana yang dapat kita kategorisasikan disebut sebagai frame media. Misalnya, dalam penelitian tentang pemberitaan media tentang perubahan iklim, analis framing akan mempelajari bagaimana media memilih dan menekankan aspek-aspek tertentu dari isu tersebut, seperti fokus pada dampak ekonomi, implikasi politik, atau krisis kesehatan. Dalam analisis ini, peneliti akan menganalisis teks atau narasi media, memetakan frame by frame yang digunakan, dan mengidentifikasi cara frame tersebut mempengaruhi persepsi dan tanggapan audiens. Nah, ini adalah pendapat dari beberapa ahli. Yang pertama, oleh Robert Entman, konsep framing oleh Entman digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks khas hingga isu tertentu yang mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu yang lain. Yang kedua, oleh Murray Edelman. Nah, framing ini yang ia katakan adalah sebuah strategi bagaimana realitas atau dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca. Edelman mensejajarkan framing sebagai kategorisasi pemakaian perspektif tertentu dengan pemakaian kata-kata yang tertentu pula yang menandakan bagaimana fakta atau realitas dipahami. Salah satu gagasan utamanya dari Edelman ialah dapat mengarahkan pandangan khalayak atau akan suatu isu dan membentuk pengertian mereka akan suatu isu. Analisis naratif. Analisis naratif melibatkan identifikasi, pemetaan, dan analisis narasi yang ada di dalam data kualitatif.
Narasi merujuk pada cara orang memberikan makna dan mengorganisir pengalaman ke dalam cerita atau alur yang koheren. Analisis naratif mempelajari struktur tema, karakter, dan elemen-elemen penting lainnya dalam narasi untuk memahami cara orang mengartikan dan menyampaikan pengalaman mereka. Penelitian naratif biasanya digunakan ketika peneliti ingin membuat laporan naratif dari cerita individu. Penelitian naratif memiliki hubungan yang dekat antara peneliti dan partisipan. Hal ini dikarenakan partisipan memberikan informasi secara mendetail dan peneliti mendengarkan serta melaporkan kembali cerita atau informasi tersebut. Sehingga partisipan merasa bahwa cerita atau informasi yang ia sampaikan penting dan bisa memiliki manfaat bagi orang lain. Peneliti dalam menuliskan cerita atau informasi dari partisipan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana peneliti dapat menulis dalam bentuk sastra atau persuasif. Misalnya, dalam penelitian kualitatif tentang pengalaman migrasi, analisis naratif akan melibatkan identifikasi narasi individu tentang perjalanan mereka, tantangan apa yang dihadapi, perubahan apa yang dialami, dan harapan mereka untuk masa depan. Penelitian akan menganalisis elemen-elemen dalam narasi tersebut seperti plot, konflik, karakter, dan transformasi untuk memahami cara narasi mempengaruhi konstruksi identitas dan pemahaman diri. Analisis naratif mencakup beberapa langkah penting yang akan dijelaskan secara rinci di bawah ini ya. Yang pertama, pengumpulan data, yaitu langkah pertama dalam analisis naratif adalah pengumpulan data kualitatif yang mengandung narasi cerita. Data dapat berupa wawancara, catatan lapangan, dokumen, atau materi audiovisual yang mencerminkan pengalaman peristiwa atau konteks tertentu. Yang kedua, ada identifikasi narasi. Setelah data terkumpul, peneliti harus mengidentifikasi narasi atau cerita yang ada dalam data tersebut. Narasi dapat berupa struktur naratif lengkap dengan awal, tengah, dan akhir atau sekedar fragmen cerita yang dapat ditemukan dalam kutipan atau pengamatan partisipan. Yang ketiga ada transkripsi dan transliterasi. Jika data yang dikumpulkan berupa wawancara atau percakapan, langkah ini melibatkan transkripsi dan transliterasi data ke dalam teks tulisan. Tujuannya adalah membuat data mudah diakses dan dapat dianalisis secara rinci. Dan yang keempat, segmentasi. Setelah transkripsi, data akan dipecah menjadi segmen yang lebih kecil berdasarkan unik makna atau perubahan topik. Segmen-segmen ini akan menjadi unit analisis dalam analisis naratif. Yang kelima, analisis isi. Peneliti akan menganalisis isi narasi secara mendalam. Ini melibatkan mengidentifikasi tema, pola, motif, konflik karakter, dan elemen-elemen yang penting lainnya yang muncul dalam narasi. Peneliti juga dapat menggunakan teknik seperti coding atau kategorisasi untuk mengorganisir data dan mengidentifikasi pola yang muncul. Dan keenam, ada interpretasi dan analisis atau bahasa lainnya, yaitu melibatkan pemahaman dan interpretasi makna dalam narasi. Peneliti akan coba memahami pesan yang disampaikan, bagaimana pengalaman diartikan, konstruksi identitas, perubahan yang dialami, dan hubungan konteks sosial, budaya, atau historis yang lebih luas. Dan yang ketujuh, menjalin kisah, yaitu peneliti akan mencoba untuk menyusun narasi yang lebih besar berdasarkan segmen-segmen dan temuan analisis. Ini melibatkan penulis narasi yang menggambarkan pola dan temuan utama serta menghubungkan elemen-elemen naratif yang berbeda untuk menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif. Dan ketujuh, validitas dan keabsahan. Seperti dalam semua penelitian kualitatif, penting untuk mempertimbangkan validitas dan keabsahan temuan. Ini dapat dilakukan melalui triangulasi, di mana data dan temuan dianalisis secara independen oleh peneliti lain atau melalui diskusi dengan partisipan atau kolega lain untuk memastikan konsistensi dan kebenaran interpretasi. Menurut Webster dan Metrova, narasi atau naratif adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Inti dari metode ini adalah kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seorang dengan mengacu pada cerita-cerita atau narasi yang didengarkan ataupun tuturkan di dalam aktivitas sehari-hari.
Nah, dengan demikian penelitian naratif dapat diartikan sebagai studi tentang cerita yang menceritakan dan menjelaskan suatu kejadian yang menjadi pusat perhatian peneliti berdasarkan urutan waktu tertentu secara rinci. Cerita ditulis melalui proses mendengarkan dari orang lain atau bertemu secara langsung dengan informan melalui wawancara. Nah, menurut Polkinghorne dan Sandalowski, penelitian naratif dikategorikan menjadi dua, yaitu deskriptif dan explanatory. Pada penelitian narasi kategori deskriptif, peneliti berusaha untuk mendeskripsikan sebagian atau secara keseluruhan pengalaman individu maupun kelompok. B. Hubungan antara suatu alur cerita dengan alur cerita lainnya. Dan C. Manfaat suatu kejadian untuk kehidupan manusia. Sedangkan pada penelitian naratif kategori explanatory, peneliti berusaha untuk membuat sebuah cerita tentang bagaimana sesuatu terjadi. Analisis semiotika. Analisis semiotika adalah atau merupakan pendekatan yang berkaitan dengan studi tanda-tanda dan makna dalam bahasa dan komunikasi. Semiotika mempelajari bagaimana tanda-tanda atau seperti kata, gambar, simbol, atau gestur digunakan untuk mempresentasikan makna dan memahami bagaimana makna itu dibangun dan ditafsirkan oleh individu atau kelompok. Istilah semiotika itu sendiri atau semiotik merujuk kepada kutip doktrin formal tentang tanda-tanda. Yang menjadi dasar semiotika adalah konsep tentang tanda, tak hanya bahasa dan sistem komunikasi yang tersusun oleh tanda-tanda, melainkan dunia itu sendiri terkait pula dengan pikiran manusia yang seluruhnya terdiri atas tanda-tanda. Bahasa itu sendiri merupakan sistem tanda yang paling fundamental bagi manusia. Sedangkan tanda-tanda nonverbal seperti gerak-gerik, bentuk-bentuk pakaian, serta beraneka praktek sosial konvensional lainnya dapat dipandang sebagai jenis bahasa yang tersusun dari tanda-tanda bermakna yang dikomunikasikan berdasarkan relasi. Dalam penelitian kualitatif, analisis semiotika dapat digunakan untuk menganalisis teks, gambar, film, atau bahan komunikasi visual lainnya. Peneliti akan menganalisis tanda-tanda dan simbol-simbol yang digunakan, mengidentifikasi konvensi budaya atau konteks sosial yang terlibat, dan menguraikan makna yang dikomunikasikan melalui tanda-tanda tersebut. Terdapat dua jenis semiotika, yakni semiotika komunikasi dan semiotika signifikansi. Semiotika komunikasi menekankan pada teori tentang produksi tanda yang salah satu diantaranya menggunakan 6 faktor dalam komunikasi, yaitu pengirim, penerimaan kode atau sistem tanda, pesan, saluran komunikasi, dan acuan. Sedangkan semiotika signifikansi memberikan tekanan pada teori tanda dan pemahamannya dalam suatu konteks tertentu, dan dalam artian tidak mempersoalkan tentang tujuan komunikasi. C.S. Peirce berkata atau mengupakan teori segitiga makna atau triangle yang meaning terdiri dari 3 elemen utama, yakni tanda, objek, dan interpretan. Tidak hanya itu saja, Peirce membagi tanda berdasarkan sifat ground menjadi 3 kelompok, yakni colosigns, synsigns, and legisigns. Peirce membedakan hubungan antara tanda dengan acuannya ke dalam 3 jenis hubungan, yaitu icon, yang berarti berhubungan dengan kemiripan. Icon bisa berupa foto, peta geografis, penyebutan, atau penempatan. Yang kedua, indeks, yaitu berhubungan dengan kedekatan eksistensi. Misalnya, asap hitam yang tebal membubung menandai kebakaran, wajah yang muram menandai hati yang sedih, dan sebagainya. Dan ketiga, simbol, yaitu berupa hubungan yang sudah terbentuk secara konvensi. Dan ada seorang ahli lagi yang bernama Ferdinand de Saussure. Dalam teori ini semiotik dibagi menjadi 2 bagian, yaitu dikotomi, yaitu penanda signifier, dan pertanda signified. Dalam teori ini semiotik dibagi menjadi, dan penanda adalah yang menandai dan sesuatu yang segera terserap atau termati. Mungkin terdengar sebagai bunyi atau terbaca sebagai tulisan. Petanda adalah suatu yang tersimpulkan atau terpahami maknanya dari ungkapan bahasa maupun non-bahasa. Dan itulah beberapa penjelasan dari saya mengenai beberapa pendekatan analisis seperti analisis framing, naratif, dan semiotika. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.